Selamat pagi. Kita masuk ke materi selanjutnya. Masih di dalam hidrometalurgi, sekarang kita akan membahas mengenai presipitasi atau yang biasa kita sebut sebagai pengendapan. Nah, presipitasi itu kalau kita lihat di diagram alir suatu pabrik yang menggunakan hidrometalurgi, presipitasi itu letaknya ada setelah leaching. Jadi presipitasi itu merupakan suatu proses untuk mengolah hasil atau produk yang diperoleh dari proses leaching. Nah, proses leaching kemarin sudah dibahas oleh Pak Dian. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses selanjutnya yaitu proses presipitasi. Jadi setelah proses leaching selesai, nah itu kita akan memiliki suatu larutan filtratnya. Jadi kalau leaching itu yang diambil produknya itu biasanya adalah filtrat. Residunya itu kita buang ya. Nah, filtratnya itu memiliki kandungan mineral berharga yang banyak. Itu yang akan kita murnikan kembali. Nah, larutan yang kaya tadi, larutan yang mengandung banyak mineral tadi, itu kita namakan sebagai pregnant leach solution atau disingkat PLS. Jadi kalau kalian mendengar nanti kata-kata PLS, PLS itu adalah hasil dari leaching, filtrat yang dihasilkan dari proses leaching, yang dinamakan pregnant leach solution. Nah, di dalam PLS itu kita tadi sudah saya ungkapkan ya, ada banyak kandungan mineral-mineral yang berharga. Jadi mineralnya itu bukan hanya spesifik satu saja. Misal kita mau ambil nikel, kita mau mengekstrak nikel dari ore. Nah, PLS untuk hasil leaching yang pertama itu bukan hanya mengandung nikel, tetapi dia mengandung banyak mineral yang lain juga. Misalkan kalau dari ore tadi kita bukan hanya nikel, tetapi ya masih mengandung Fe atau iron atau besi. Kemudian masih mengandung mangan, masih mengandung krom, kobalt, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita mau nikelnya, tidak mungkin kita akan menjual PLS ini dalam bentuk cairan difotolin yang masih mengandung mineral-mineral lain, kemudian kita jual. Kita harus ambil lagi nikelnya di dalam pregnant leach solution itu. Nah, itu adalah tujuan dari proses presipitasi. Jadi, tujuan utama dari proses presipitasi itu untuk mendapatkan logam berharga dalam bentuk padatan yang nanti akan diproses lebih lanjut. Jadi nanti setelah dari proses presipitasi masih akan ada proses-proses selanjutnya. Nah, jadi proses presipitasi itu fokusnya itu adalah merubah yang semula itu bentuknya terlarut seperti ini, logam-logamnya masih terlarut di dalam ada dalam solvent. Nah, kita akan merubah dia menjadi berbentuk padat, berbentuk serbuk, dan seterusnya. Itu. Proses presipitasi itu bukan satu-satunya opsi, bukan satu-satunya pilihan yang harus kita ambil setelah proses leaching. Jadi setelah proses leaching untuk merubah menjadi padatan itu bisa menggunakan beberapa metode, bukan hanya presipitasi, bisa pakai electrowinning. Nanti kalau kamu dapat elektrometalurgi nanti akan kita bahas apa itu electrowinning. Kemudian ada setelah ini kalian akan belajar juga mengenai solvent extraction. SX ini kepanjangannya adalah solvent extraction ya. Dan ada beberapa lainnya lagi. Tetapi proses presipitasi itu adalah metode yang paling banyak disukai oleh industri. Kenapa? Ya, kalau industri suka itu berarti prosesnya sederhana, lebih ekonomis, lebih bisa dihemat, dan pokoknya itu ujung-ujungnya tuh kita akan berbicara yang mana yang lebih ekonomis. Ya, jadi presipitasi itu adalah metode yang efektif untuk memulihkan atau memulihkan itu maksudnya di sini mendapatkan ya, mendapatkan kembali logam dari larutan melalui reaksi kimia. Dia akan merubah dari fase yang pertamanya terlarut, terlarut seperti ini, dia akan menjadi padatan yang nantinya itu akan bisa dipisahkan. Bagaimana cara memisahkan? Kamu bisa pakai filtrasi. Kalau dia sudah berbentuk padatan, kan akan jauh lebih gampang ya untuk dipisahkan ya. Bisa kita pakai filtrasi, bisa kita pakai dekantasi saja, tuang aja solventnya, atau kita bisa pakai sentrifugasi dan seterusnya. Itu akan lebih mudah untuk dipisahkan.
Nah, tadi seperti yang saya bilang, di dalam PLS, di dalam pregnant leach solution, itu masih mengandung beberapa mineral, bukan hanya satu mineral spesifik, tetapi masih ada beberapa mineral. Jadi selain merubah fasenya, kegunaan dari presipitasi itu untuk memisahkan logam target, logam yang kita inginkan, dari larutan dan membersihkan larutan itu dari pengotor dan mengkonsentrasikan logam berharga. Jadi kita akan memisahkan logam yang kita inginkan tadi dengan logam-logam yang lain. Jadi seperti ini, misalkan dari satu satu pregnant dissolution nanti presipitat itu dia akan terbentuk senyawa-senyawa sendiri. Jadi ada ironnya sendiri, ada nikelnya sendiri, ada cobaltnya sendiri, dan seterusnya. Bagaimana bisa? Itu nanti kita akan pelajari di slide-slide selanjutnya. Nah, ini kita kasih gambaran dulu bagaimana sih mekanisme presipitasi, terjadinya presipitasi. Nah, ini ada suatu larutan, larutan PaCl2. Kita akan menambahkan reagen ke dalamnya. Kita tambahin reagen Na2SO4. Ini kelihatan reagen ini juga berupa larutan sebetulnya. Nah, tapi ketika mereka bertemu, ketika si BaCl2 ini bertemu dengan Na2SO4, maka akan terbentuk suatu endapan BaSO4. Jadi BaSO4 ini dia akan berbentuk padat, berbentuk senyawa padat, yang pada akhirnya nanti akan mengendap dan membentuk presipitat. Nah, itu gambaran singkat ya mengenai proses presipitasi. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa yang harus kita cermati pada proses terjadinya presipitasi? Yang pertama itu adalah pembentukan larutan jenuh dan supersaturasi. Jadi, suatu larutan itu tidak akan membentuk presipitat, tidak akan bisa mengendap kalau dia belum eh, mencapai kondisi supersaturasi. Jadi, saturasi itu atau kejenuhan. Jadi dia tidak akan bisa membentuk endapan kalau dia tidak jenuh. Jadi yang pertama proses ini akan dimulai ketika larutan itu perlahan-lahan dia menjadi jenuh atau supersaturasi. Yang berarti konsentrasi zat terlarut itu akan melebihi batas maksimal untuk terlarut dalam pelarut tertentu. Jadi misal kita punya 50 ml air, kita masukkan dalam satu gelas, kemudian kita ingin melarutkan gula ke dalamnya. Pertama kita masukkan 1 gram, 2 gram, kita aduk-aduk, masih larut. 3 gram, kita aduk-aduk, masih larut. 4 gram, dan seterusnya kita aduk-aduk, masih larut. Sampai pasti akan ada kondisi di mana ketika kita menambahkan lebih banyak lagi, kita aduk-aduk sedemikian rupa, selama mungkin itu tidak bisa terlarut. Nah, itu yang disebut dengan kondisi jenuh. Jadi dia sudah tidak bisa melarutkan senyawa yang lain. Itu kondisinya namanya jenuh atau super saturasi. Jadi konsentrasi zat terlarutnya, konsentrasi gula itu sudah melebihi batas maksimal untuk bisa terlarut di dalam air. Itu kondisi super saturasi. Nah, di mana kondisi super saturasi ini merupakan kondisi yang tidak stabil. Jadi ketika dia sudah jenuh, sudah tidak bisa masuk lagi, sudah tidak bisa terlarut lagi, dia ini sudah dia menjadi tidak stabil. Nah, kita tahu bahwa kalau senyawa ini berada dalam kondisi yang tidak stabil, maka dia pasti akan mencari cara bagaimana caranya dia untuk bisa stabil kembali. Nah, bagaimana caranya supersaturasi ini bisa stabil kembali? Yaitu dengan melepaskan sebagian senyawa yang terlarut. Atau inilah yang kita sebut sebagai pengendapan atau presipitasi. Jadi ketika dia sudah penuh nih, dia terlarutnya sudah penuh sekali, dia kondisinya nggak stabil, maka dia akan sebagian
mengeluarkan kembali yang zat pertamanya terlarut ini akan dia keluarkan kembali sehingga akan membentuk endapan, dilepas kembali dalam bentuk senyawa padatannya dan dia akan menjadi presipitat gitu. Jadi ketika dia mengeluarkan presipitat dan mencapai keadaan jenuh, maka dia akan setimbang. Begitu ada stimulus atau nukleasi yang memicu adanya pengendapan. Jadi setelah dia ada pengendapan, maka dia akan kembali menjadi kondisi yang setimbang. Gitu. Nah, untuk bisa tahu kapan dia supersaturasinya, maka kita menggunakan hasil kali kelarutan atau yang kita sebut sebagai KSP. Dulu waktu SMA sudah belajar ya, KSP, hasil kali kelarutan. Jadi SP itu suatu nilai di mana dia ini batasnya suatu senyawa itu bisa terlarut. Kalau KSP-nya terlampaui, di mana KSP itu adalah hasil kali kesetimbangan antara padatan dan ion-ionnya di dalam larutan. Jika nilai KSP-nya itu terlampaui, maka senyawa tersebut akan mengendap dari larutan karena dia tidak bisa lagi. Jadi KSP itu sudah batas maksimalnya suatu senyawa atau suatu padatan itu bisa terlarut ke dalam larutan. Nah, ini yang terjadi itu kalau digambarkan seperti ini. Jadi kita punya solution, kita punya larutan. Ketika kita masukkan reagen, lama-lama dia akan mencapai kondisi yang tidak jenuh. Kemudian dia akan membentuk suspensi dan akhirnya terpisah menjadi presipitat dan supernova. Jadi bukan filtrat lagi namanya, tetapi supernova, presipitat dan supernova. Nah, ini nanti kalau sudah bentuk begini, akan lebih mudah untuk kita pisahkan. Disaring saja udah terpisah. Nah, tadi KSP ya, jadi mekanisme presipitasi kimia itu itu merupakan pembentukan senyawa padat yang tidak larut di dalam dari ion-ion terlarut dalam larutan ketika larutan tersebut menjadi jenuh dan melebihi hasil kali kelarutannya. Nah, pembentukan endapan padat dalam reaksi itu diatur oleh kesetimbangan antara ion terlarut dan senyawa padat menjadi KSP. KSP menyatakan kesetimbangan antara ion-ion dan padatan terlarut. Nah, misalkan seperti ini, saya kasih contoh. Ada AgNO3, perak nitrat, dengan natrium dikromat, yang Na2CrO4. Sorry, ini salah ya, CrO4. Ini NaCl kayaknya. Salah yang di depan, NaCl. Jadi kita punya perak nitrat sama garam. Kita mau mengendapkan peraknya. Maka yang terjadi adalah ikatan pertukaran ion Hg yang semula berikatan dengan NO3 akan melepas NO3-nya dan dia akan berikatan dengan Cl. Ya, gitu. Nah, untuk perak klorida kesetimbangannya KSP-nya itu adalah Ag plus dan Cl menjadi konsentrasi Ag plus ion Ag plus dikali dengan konsentrasi ion Cl min. Ketika konsentrasi Ag plus dan Cl min ini melebihi KSP, melebihi nilai KSP-nya ini untuk AgCl, maka presipitasi itu akan terjadi, pengendapan itu akan terjadi. Dan kelebihan ion itu akan bergabung membentuk suatu padatan. Ini adalah beberapa nilai KSP pada keadaan standar untuk berbagai senyawa. Di sini ada bervariasi sekali ya nilainya ya. Nah, kita bisa tahu bahwa semakin kecil suatu nilai KSP, maka senyawa tersebut akan semakin mudah terendapkan, terpresipitasi. Karena kan nilai KSP-nya jadi kecil kan. Berarti dia akan lebih mudah untuk terlampaui. Nah, kalau sudah terlampaui, maka dia akan mengandung. Kemudian yang kedua, nah setelah terjadi supersaturasi, sekarang kita akan membahas tahapan pembentukan endapan atau presipitat. Jadi ini sudah supersaturasi, dia sudah diberikan reagen, maka apa yang akan terjadi? Yang pertama itu adalah tahap awal yang dinamakan nukleasi. Di mana pada tahapan nukleasi ini
sejumlah kecil partikel padat akan mulai terbentuk secara spontan dari larutan supersaturasi itu. Jumlah partikel yang besar dalam lingkungan supersaturasi akan mendukung pembentukan banyak nukleus. Jadi ini ketika kita menambahkan lagi dari menambahkan ini larutan supersaturasi, kemudian kita menambahkan reagen, maka dia akan melebihi sp-nya. Kemudian yang terjadi adalah nukleasi ini terbentuknya titik-titik-titik-titik ini, titik-titik-titik-titik-titik ini. Nah, ini titik-titik ini itu yang mengawali adanya proses presipitasi. Jadi pertama itu dia hanya akan berbentuk eh, ion-ion kecil saja. Nah, setelah itu ion-ion itu partikel-partikel itu akan bergabung yang dinamakan dengan agregasi atau aglomerasi. Partikel-partikel padat tersebut akan bergabung, menempel satu sama lain dan membentuk partikel yang lebih besar. Proses ini bisa meningkatkan efisiensi pemisahan endapan dari larutan. Jadi kalau partikelnya cuma kecil seperti ini, kita akan sangat sulit untuk memisahkan. Makanya setelah nukleasi itu tahapan selanjutnya adalah agregasi atau aglomerasi. Dia akan terkumpul nih satu sama lain. Kita tungguin aja, nanti dia akan terkumpul satu sama lain, membentuk partikel yang lebih besar, dan pada akhirnya dia akan mengendap karena beratnya tadi ya. Ini partikelnya padat, semakin besar, maka dia semakin berat, dan otomatis dia akan turun ke dasar larutan, dan ini yang menjadi precipitate endapan. Nah, kalau sudah seperti ini, akan lebih mudah untuk dipisahkan antara supernat dan presipitatnya. Presipitat ini supernat. Yang tadi yang saya bilang ada beberapa cara juga untuk bisa memisahkan. Yang pertama, yang paling gampang ya pakai dekantasi aja, sama kayak kalau kamu mau buang kopi itu masih ada ampasnya kan cuma dituang aja kan airnya. Setelah itu ampasnya dimasukkan ke tong sampah. Nah, itu namanya dekantasi. Jadi cuma dituang aja untuk memisahkan supernatnya. Atau yang paling lazim, yang paling sering kamu lakukan di laboratorium itu pakai filtrasi, pakai penyaring, pakai saringan, supaya bisa terpisahkan dengan sempurna antara presipitat dengan supernatnya. Atau bisa juga pakai sentrifugasi, jadi dia diputar pakai mesin dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, nanti akan terpisahkan dengan lebih sempurna antara supernat sama presipitatnya sehingga ketika kamu tuang supernatnya itu si presipitatnya nggak akan terikut ke dalam. Oke, presipitasi ion logam dengan perubahan pH. Jadi di dalam presipitasi itu ada dua jenis metode yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah presipitasi selektif dan yang kedua adalah presipitasi perpindahan ganda atau double displacement. Nah, presipitasi selektif itu menggunakan perubahan pH. Jadi apa maksudnya selektif? Ya, jadi dia ingin memisahkan logam berdasarkan karakteristik pengendapannya yang unik. Prinsipnya dengan melakukan suatu perubahan kondisi atau penambahan reagen kimia tertentu ke dalam larutan untuk membuat salah satu komponen mengendap, sementara yang lain tetap larut. Jadi itu tadi ya, misalkan nih, kita mau melicing ore, kita sudah melicing ore. Melicing ore di dalamnya, di dalam PLS itu bukan hanya nikel, tapi di situ ada besinya, ada krom, ada mangan, ada kobalt, dan seterusnya. Bagaimana caranya kita cuman mau mengendapkan besi misalkan. Nah, caranya itu dengan menggunakan pH. Jadi ini adalah eh, grafik yang menunjukkan pengendapan ion-ion logam tertentu pada kondisi pH tertentu. Jadi misal kita cuma mau mengendapkan Fe saja, kita mau mengendapkan besi. Maka lakukanlah pengendapan itu pada kisaran pH antara berapa nih? Antara 2 ya sampai dengan 3 pH-nya. Nah, maka sebagian besar yang akan terendapkan itu adalah Fe, kan besi. Apakah nanti nikelnya ikut terendap ya? Kemungkinan akan ada yang terendap nikelnya. Tetapi itu hanya sedikit. Karena ketika terjadi yang tadi ya, nukleasi, kemudian agregasi, aglomerasi,
si agregasi ini mungkin akan menempel senyawa yang lain, tetapi itu hanya sedikit. Karena kita menggunakan pH selektif, pH yang unik, pH yang spesifik untuk ion besi saja. Nah, bagaimana kalau saya mau nikel? Nikel itu di sini kita lihat warna biru muda. Nikel itu berarti kisarannya antara, kalau kita tarik dari atas ini ke bawah itu mungkin sekitar 7,5 ya. 7,5 sampai 9. Berarti kita akan bermain di pH itu antara 7,5 sampai dengan 9. Maka sebagian besar yang akan terendapkan itu adalah nikel. Oke, jadi caranya, prinsipnya, prinsip kerjanya itu dengan melakukan perubahan kondisi. Dalam hal ini kondisi pH ya, atau menambahkan suatu reagen kimia ke dalam larutan untuk membuat salah satu komponennya mengendap, sementara yang lain tetap larut. Jadi harapannya kalau dia di sini, yang lain ini dia akan tetap larut. Jadi kita cuma bisa memisahkan si Fe aja. Nah, bagaimana caranya kalau saya maunya nikel, tapi saya nggak mau ada pengotor lain. Saya tidak mau ada Fe, saya tidak mau Al, saya tidak mau Cr, dan sebagainya. Maka lakukanlah pengendapan ini secara bertahap. Jadi kita lakukan dulu pengendapan pada pH ini, pada pH-nya Fe. Karena kalau kita berbicara nikel itu pengotor terbanyaknya adalah Fe ya. Yang paling sulit untuk dipisahkan itu adalah Fe, besi. Jadi yang kita lakukan itu adalah pengendapan besi terlebih dahulu. Harapannya kalau kita melakukan pengendapan di sini, nikelnya belum larut, tapi Fe-nya sudah bisa mengendap sebanyak mungkin yang bisa terendapkan. Nah, setelah itu kita pisahkan, kemudian kita buang Fe-nya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pH selanjutnya. Apalagi yang mau kita pisahkan. Misalkan saya nggak kita ternyata ketika kita uji itu Al-nya banyak. Ya udah saya lakukan pengendapan untuk Al di pH 5. Nah, begitu jadi kita lakukan pengendapan secara bertahap supaya nantinya ketika tercapai di pH sekian, itu hanya ada nikel saja. Harapannya ini semua sudah terpisahkan nih. Meskipun nggak bisa 100% ya, pasti akan ada yang lain yang akan terikut. Gitu. Salah satu metode presipitasi yang paling umum adalah dengan mengubah pH larutan. Setiap ion logam memiliki rentang pH tertentu, di mana dia akan mengendap sebagai hidroksida atau oksida. Peningkatan pH sering digunakan untuk mengendapkan kation logam berat sebagai hidroksida. Contohnya, kalau kita menambahkan kapur, kan kalau di licin itu biasanya dalam kondisinya asam ya. Kita menggunakan asam biasanya itu kalau untuk bleaching. Nah, berarti untuk meningkatkan pH-nya kita akan menambahkan basa. Salah satunya bisa pakai kapur atau soda kaustik NaOH yang paling lazim, yang paling banyak dipakai itu NaOH untuk menaikkan pH. Kemudian penurunan pH itu jarang, seperti yang saya bilang, jarang kita melicin itu menggunakan basa. Tapi bisa juga, misalkan kita mau melicin silika, itu kita pakainya basa. Nah, berarti kalau kita kondisi licinnya PLS-nya itu kondisinya basah, yang bisa kita lakukan itu adalah menurunkan pH untuk bisa mengendapkan senyawa-senyawanya. Gitu. Nah, biasanya kalau kita menurunkan pH, berarti nanti bentuk presipitatnya itu adalah dalam bentuk sulfida atau fosfat dalam kondisi yang sama. Kontrol pH yang akurat sangat vital untuk memastikan selektivitas dan efisiensi dari presipitasi. Jadi, karena ini spesifik sekali pH-nya, rentang pH-nya ini sangat spesifik untuk masing-masing mineral, untuk masing-masing logamnya, maka ketika kita ingin mendapatkan hasil yang baik, maka kontrol pH ini sangat-sangat harus dijaga. Tidak boleh komanya itu terlalu jauh. Harus benar-benar spesifik. Jadi kalau misalkan kamu melakukan penelitian atau melakukan proyek tentang presipitasi ini nanti dengan perubahan pH, jangan pakai indikator pH yang cuman pakai kertas, karena itu nggak ada koma-komanya. Ini harus pakai yang eh, pH meter, harus yang menggunakan probe seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah presipitasi perpindahan ganda atau double displacement. Nah, ini sebenarnya yang kita lakukan tadi, yang saya berikan contoh tadi nih, yang saya berikan contoh di sini. Jadi ini adalah mekanisme pertukaran ion untuk bisa membentuk endapan.
Reaksi kimia di mana dua senyawa ionis bereaksi dengan saling bertukar ion untuk membentuk produk baru yang tidak larut atau endapan. Jadi ada dua senyawa kimia yang sama-sama garam, jadi sama-sama plus minus, kemudian mereka akan bertukar ionnya, sehingga dan kemudian produknya nanti salah satunya itu adalah solid. Jadi rumus umumnya seperti ini, AB dalam bentuk aqueous, dalam bentuk larutan, CD dalam bentuk aqueous, dalam bentuk larutan, maka dia menjadi AD, jadi A berikatan sama D dalam bentuk solid, dan CB, C berikatan sama B dalam bentuk aqueous. Di mana padatan AD-nya ini berbentuk solid ya yang akan mengendap. Contohnya tadi ya selain AgNO3 sama NaCl atau ini AgNO3 sama Na2CrO4 sodium kromat. Nah, salah satunya produknya nanti harus berupa solid. Jadi silver kromat ini dia bentuknya solid. Jadi dia yang nanti akan mengendap. Sementara produk yang lain itu masih dalam bentuk aqueous, masih dalam bentuk larutan. Gitu. Jadi nanti endapannya ini itu adalah Ag2CrO4 dan eh, apa supernatnya itu adalah NaNO3 gitu. Nah, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi presipitasi? Yang pertama itu sudah pasti suhu. Suhu itu sangat berpengaruh terhadap kelarutan. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi kelarutan. Maka suhu ini juga akan mempengaruhi proses presipitasi. Suhu akan mempengaruhi kelarutan, laju reaksi, dan ukuran partikel pengendapan. Peningkatan suhu itu umumnya akan meningkatkan laju presipitasi. Kemudian, karena ada proses nukleasi dan aglomerasi, maka pengadukan atau agitasi ini juga sangat mempengaruhi ya. Pengadukan itu akan berpengaruh terhadap laju transfer massa dan kinetika pembentukan endapan. Jadi setelah terjadi nukleasi, kita aduk ini akan mempercepat terjadinya proses pelengketan satu nuklei dengan nuklei yang lain, sehingga dia akan mempercepat proses aglomerasi dan akan mempercepat proses pengendapan juga. Serta ini juga membantu mencegah aglomerasi yang tidak diinginkan. Tadi seperti yang saya bilang, kemungkinan dia, misalkan kita ingin mengendapkan Fe, mengendapkan besi, dia mungkin akan lengket juga sama nukleinya nikel. Nah, ini pengadukan juga akan bisa membantu mencegah itu tadi, aglomerasi yang diinginkan. Jadi yang dengan pengadukan yang sesuai, dengan kecepatan pengadukan yang spesifik, itu bisa kita membantu melengketkan atom-atom atau ion-ion yang hanya di sekitarnya itu saja, nggak melengket ke ion yang letaknya jauh. Pengadukan ini benar-benar harus dicari ya, ada optimalnya, titik optimal. Jadi bukannya semakin cepat semakin bagus, bukan juga semakin lambat semakin bagus. Harus ada titik yang optimal. Kemudian waktu reaksi. Waktu yang cukup diperlukan agar reaksi bisa berlangsung dengan lebih sempurna. Jadi biasanya semakin lama semakin bagus, tapi belum tentu juga. Semakin lama itu juga bisa mempengaruhi proses pelarutan. Jadi glomerat yang atau endapan yang sudah terbentuk tadi, kalau kamu diamkan lama-lama dia kemungkinan bisa akan terlarut kembali. Gitu. Kemudian konsentrasi reagen. Jumlah reagen yang ditambahkan itu harus optimal. Kelebihan bisa menyebabkan redisolusi, ini tadi yang disebut dengan redisolusi, pelarutan kembali atau presipitasi pengotor. Jadi itu tadi ya, kalau semakin banyak yang kamu reagen yang ditambahkan, mungkin tuh yang logam-logam yang lain, yang di sebelah kanannya tadi ikut-ikutan mengendap juga. Kekurangan reagen itu bisa mengurangi proses pengendapannya, akan mengurangi jumlah mineral yang terendapkan. Nah, itu harus kita hitung pakai stokiometri itu. Kemudian pH larutan ini tadi yang sudah kita bicarakan panjang lebar, faktor terpenting untuk presipitasi hidroksida dan sulfida. Jadi kalau yang kita menggunakan ini, presipitasi ion logam dengan perubahan pH, ya pasti yang paling penting itu adalah pH larutan.
Optimasi faktor-faktor ini akan memastikan efisiensi pemulihan logam yang maksimal dan produk dengan kemurnian tinggi. Jadi, yang kita inginkan itu recovery-nya tinggi, jumlah yang terendapkannya itu banyak, tetapi kemurniannya juga tinggi. Jangan cuma jumlahnya banyak. Oh, yang terendapkan ada 100 gram. Ternyata pas dicek masih campur semua logam. Nah, gitu. Jadi, efisiensinya tinggi, tapi kemurniannya juga tinggi. Nah, ada contoh kasus, ada dua contoh yang saya berikan. Yang pertama itu di industri emas. Jadi recovery emas, pemulihan di sini recovery ya maksudnya, pemulihan emas dengan proses Merrill-Crowe. Di metode ini digunakan untuk mengekstrak emas dan perak dari larutan cyanida melalui proses sementasi. Dengan cara menambahkan serbuk seng ke dalam larutan yang telah dihilangkan kandungan oksigennya. Penambahan seng itu akan menyebabkan logam mengendap, emas dan perak tadi. Kemudian endapan emas dan perak itu akan dipisahkan dengan penyaringan, kemudian akan dilebur dan akan menghasilkan batangan emas yang kita kenal sebagai doré. Jadi pertama yang dilakukan itu adalah leaching. Leaching menggunakan cyanida. Memang kalau di industri emas dan perak itu pelarut yang paling bagus itu adalah cyanida. Dulu ada kakak kelasmu yang KKP-nya itu di industri emas dan dia melakukan beberapa apa itu mencari beberapa alternatif pelarut lain untuk menggantikan cyanida. Kita tahu ya betapa berbahayanya cyanida. Tetapi masih belum berhasil karena memang yang paling bagus dan sampai saat ini digunakan di semua industri emas itu adalah cyanida. Nah, cyanida yang melicing tadi, dia akan menghasilkan larutan kaya emas dan perak yang disebut dengan PLS, pregnant liquor, pregnant lead solution. Kemudian dia akan masuk ke deaeration atau suatu reaktor di mana di sini di proses ini akan dihilangkan kandungan oksigennya. Jadi air udaranya itu akan keluar dari sini. Kenapa oksigennya itu harus dikeluarkan? Karena oksigen ini akan menghambat proses presipitasi emas. Jadi ini harus masuk ke deaerasi dulu. Setelah itu kita masuk ke reaktor pengendapan. Ini reaktor pengendapannya. Di mana untuk mengendapkan emas dan perak kita menggunakan bubuk zinc, bubuk serbuk zinc. Seng ini akan bertindak sebagai agen pereduksi yang menyebabkan emas dan perak akan mengendap sebagai logam. Jadi ini reaksinya Zn, sengnya dalam bentuk solid, dia akan mengikat mengikat cyanidanya, mengikat Cn-nya, ini Cn ini cyanida ya. Jadi menjadi ZnCN2 dan Au-nya dia akan lepas sendiri. Jadi solidnya itu benar-benar Au, tidak mengandung senyawa lainnya, tidak. Ini tadi karena oksigennya sudah dilepaskan sehingga berbeda nih sama yang ini. Berbeda sama ini. Kalau ini tadi kan ada hidroksidanya. Nah, kalau yang di sini, kalau untuk emas, dia sudah dihilangkan oksigennya sehingga ketika proses presipitasi itu terjadi, maka solidnya, serbuknya itu yang diendapkan itu adalah betul-betul serbuk emas dan serbuk perak. Jadi tugasnya zinc itu, seng, dia akan mengikat cyanidanya. Nah, ini bentuknya dalam bentuk aqueous. Si supernatnya itu, aqueous, larutan. Jadi ini solidnya itu adalah serbuk emas dan serbuk perak. Setelah itu baru di filter ya, pakai filtrasi, precipitate filter press, ini disaring di sini. Kemudian akan terpisah menjadi dua, supernat dan precipitate. Supernatnya akan dilakukan wash kembali, dilakukan pencucian kembali. Kalau yang masih kaya akan emas dan perak, dia akan dikembalikan lagi masuk ke tangki PLS. Sementara pengotor-pengotornya, sisa-sisanya dan zincnya itu akan kembali ke tailing.
dia akan dibuang tailing. Nah, kemudian presipitatnya serbuk emas dan perak tadi, dia akan dikalsinasi, kemudian masuk ke smelting, dicetak menjadi ini tadi batangan emas yang suka kita kalau lihat di film-film itu ya, ada batangan-batangan gelondongan emas itu. Nah, ini dor, dinamakan dore, tapi ini masih campuran ya, endapan emas dan perak gitu. Ini yang dijual, ini yang diekspor ke luar negeri. Proses sangat efektif dan telah digunakan secara luas dalam industri penambangan emas selama beberapa dekade. Jadi ini proses Merrill Crowe ini yang sudah dipatenkan untuk di industri emas. Nah, mungkin nanti kalian bisa menyajikan metode yang lebih baru, yang lebih ramah lingkungan, tidak menggunakan cyanida. Silahkan kalau tertarik untuk meneliti. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pada pabrik nikel. Ini juga yang sering ditemui ya di Morowali, kemudian ini penelitiannya Bian dan saya itu juga di sini-sini aja nih proses hidrometalurgi pada proses nikel, pada proses ore nikel. Nah, nanti kalian akan cek langsung nih kalau yang untuk ini produksi MHP ini kalian langsung praktek nanti di kelas praktikum pengolahan mineral. Nanti kalian akan melakukan leaching dan presipitasi untuk ore nikel. Di sini kita lihat sama seperti yang proses Merrill Crowe tadi, leachingnya dilakukan dengan metode heap leaching. Di sini pakai heap leaching. Saya nggak akan jelaskan lagi, sudah dijelasin ya sama Pak Bian ya heap leaching itu seperti apa. Kemudian PLS-nya ini akan dimasukkan ke dalam PLS pond, kolam PLS, Pregnant Solution Pond. Nah, kemudian dilakukan 2 kali presipitasi. Ini tadi yang saya bilang, seperti ini, untuk meningkatkan produksinya nikel, maka dilakukan 2 tahapan presipitasi. Bukan 2 tahapan, 2 jenis presipitasi. Karena di dalam satu jenis pun itu dilakukan beberapa tahapan. Jadi yang pertama itu karena dia sangat-sangat asam, kita kan melicing ore itu pakai asid ya, pakai H2SO4. Jadi pH-nya itu sangat-sangat asam nih PLS tuh. Nah, ini kita tingkatkan dengan menggunakan limestone, pakai kapur. Pertama, itu tahapan pertama kita lakukan pada pH 4,5. Di mana di sini diharapkan yang terendap itu adalah Fe, besi yang diendapkan. Nah, kemudian ini kita lakukan 2 kali nih, 2 stage. Jadi setelah kita lakukan ini, ada thickener, nah ini tadi berarti pakai sentrifugasi dia. Dia pengendapannya pakai di sini ada, sorry, bukan sentrifugasi, dia pakai pengendapan biasa aja, jadi didiemin aja. Nanti dia ngendap sendiri, namanya thickener. Nah, kemudian nanti pengendapannya turun dari bawah ini, kemudian masuk ke tailing. Karena kan kita bukan iron yang mau kita ambil. Kita mau ngambil nikelnya. Jadi ini adalah pengotor. Endapannya ini pengotor. Nah, kemudian supernatnya. Nah, oke. Itu tadi untuk Fe-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat, sekarang kita mau ke nikel nih. Nah, kalau di nikel, nikel ini kan kita mau pengendapannya itu di pH antara berapa ini ya? 7,5 ya, sekitar 7,5-an lah. 7 lebih sampai dengan pH 9. Maka selanjutnya kita menggunakan NaOH, soda es, untuk meningkatkan pH itu sampai 7,5. Jadi supernat yang sudah free dari iron tadi, sudah bebas besi harapannya, itu kita naikkan lagi sampai pH-nya 7,5. Nah, kemudian setelah itu dilakukan pengendapan yang tahap pertama, itu untuk memisahkan si nikel. Jadi ini masuk lagi ke thickener yang kedua, di mana harapannya ini endapannya di sini adalah nikel saja, nikel yang sudah bersih dari Fe. Kemudian nanti dimasuk ke unit filtration. Ini menjadi nikel atau MHP produknya. Kemudian kita lakukan lagi tahapan yang kedua. Ini masih ada nih nikelnya nih. Karena tadi kan 7,5 itu baru mulai itu. Baru mulai terendap. Jadi dia menggunakan pH yang kedua itu biasanya pH 9. Nah,
Kita lakukan lagi presipitasi kembali, kemudian dipisahkan kembali, masuk ke filtration lagi, jadi nikel atau MHP produk. Jadi ini yang dilakukan untuk pengendapan selektif ya, dilakukan beberapa pengendapan bertingkat supaya hasilnya itu bisa selektif, bisa nikel yang bersih dari logam-logam yang lain. Nah, kemudian apa sih tantangannya dalam proses presipitasi ini? Bukan berarti proses presipitasi itu tuh disukai oleh industri, dia ekonomis, dia sederhana, maka dia tidak ada kelemahannya sama sekali, enggak. Tapi yang pertama itu adanya pembentukan endapan halus tadi ya, seperti yang saya sudah ceritakan tadi, ada nukleasi dan ada aglomerasi. Nah, ketika aglomerasi ini belum sempurna atau belum sampai bahkan ke tahapan aglomerasi, maka endapannya atau presipitat yang terbentuk itu endapannya terlalu halus. Kalau terlalu halus, dia akan sangat sulit untuk disaring. Nah, kalau di lab saja, di laboratorium saja itu sudah menjadi masalah ketika si filtrat ini, si endapan ini dia menyumbat di pori-pori kertas saringmu itu sudah menjadi masalah. Nah, bagaimana kalau itu terjadi di industri? Jadi clogging, bahasa industrinya penyumbatan ini clogging. Clogging itu merupakan suatu masalah yang besar kalau ada di industri. Karena kalau kita di lab tinggal ganti kertas saringnya aja udah beres. Nah, bagaimana kalau itu di industri? Tuh. Kemudian, konsumsi reagen yang tinggi. Kita tadi butuh beberapa reagen. Nah, itu kita lakukan skala industri. Jadi, reagen yang dibutuhkan itu ada beberapa jenis dan dalam jumlah yang besar. Nah, ini akan meningkatkan biaya operasional. Kemudian, kontaminasi pengotor. Nah, teorinya sih, dengan adanya perubahan pH, maka akan spesifik yang terendapkan. Si nikel akan mengendap di pH 7,5 sampai 9. Ya sudah, itu dia akan mengendap di situ. Tapi pada prakteknya, itu akan sulit untuk benar-benar spesifik memisahkan logam yang kita inginkan dari logam-logam lain pengotornya. Itu akan sulit. Jadi sulit untuk mengendapkan logam berharga tanpa membawa serta pengotor lain. Jadi ini akan mengurangi kemurnian dari produk. Nah, ini tentunya bisa ditingkatkan dengan adanya penelitian-penelitian yang lebih dalam lagi ya. Itu beberapa metode harus dikembangkan supaya spesifiknya itu bisa kita jaga. Kemudian pengelolaan limbah. Nah, larutan sisa setelah presipitasi masih dapat mengandung zat berbahaya atau konsentrasi logam rendah yang perlu diolah. Ini tadi nih, kamu keluar dari leaching, masuk ke sini, ini ada removal, ini ironnya aja udah jadi masalah. Kemudian sampai di sini, supernatnya mau dibuang kemana? Mau langsung ke lingkungan pasti nggak bisa. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi ada beberapa larutan atau beberapa produk yang bukan produk, sorry, beberapa limbah keluaran dari hasil ini yang menjadi PR juga. Uh, apa nih, proses selanjutnya? Misal kayak di industri di Morowali, ironnya ini bisa langsung diambil sama pabrik stainless steel. Jadi ini tidak dibuang, tetapi dia jual ke pabrik stainless steel. Jadi ini harus kita jaga supaya antar industri itu ada terjadi proses berkesinambungan, sehingga selain lebih ramah lingkungan, pasti juga menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Gitu. Kesimpulan, presipitasi merupakan tahapan vital dalam hidrometalurgi untuk memulihkan logam berharga di mana pemahaman mendalam tentang jenis presipitasinya, reagen yang tepat, kontrol kondisi operasi itu akan sangat esensial. Oke, saya kira cukup materi presipitasi dari saya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan nanti prakteknya akan ada di praktikum pengolahan minuman. Oke, terima kasih.